selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Untuk yang belum nonton video sebelumnya, silahkan tonton dulu karena ini adalah part lanjutan dari video yang sebelumnya. Langsung saja kita mulai. Kali ini kita akan membahas tentang peradaban Mesir, Romawi, dan juga lembah Sungai Indus atau lembah Sungai Sindhu. Dimulai dari Mesir kuno dulu ya. Jadi ketika Mesir kuno berdiri itu kurang lebih 5000 sebelum Masehi. Tetapi dari 5000 sebelum Masehi sampai 3400 sebelum Masehi itu tidak ditemukan benda-benda atau perkakas apapun, sehingga zaman periodisasi dimulai ketika 3400 sampai 2475 sebelum Masehi, yaitu zaman prasejarah. Nah, di zaman prasejarah ini banyak ditemukan peralatan-peralatan di kuburan-kuburannya. Nah, selain dari peralatan itu juga ditemukan beberapa hasil bumi yang subur dan juga sudah ditemukan sistem atau teknologi kanal dan irigasi. Lalu yang kedua adalah zaman kerajaan lama. Zaman kerajaan lama ini sudah termasuk ke dalam zaman yang cukup modern karena peradaban-peradaban mulai terbentuk di sini. Mulai tercipta adanya perdagangan atau perniagaan, khususnya perdagangan kayu yang akan dijadikan sebagai bahan baku pembuatan perahu, pembuatan rumah, dan lain-lain yang terbuat dari kayu. Selain itu sudah ditemukan yang namanya manufaktur kaca, bahkan manufaktur permata dari beberapa ahli yang dapat membuat atau membentuk suatu batu permata. Lalu yang terakhir pada saat kerajaan lama, karena berbentuknya kerajaan, otomatis di sini sudah mulai tertata sistem politik yang lebih baik, di mana ada raja dan rakyat. Nah, yang dinamakan raja di bangsa Mesir itu adalah Firaun ya. Jadi Firaun itu bukan nama seseorang, tetapi nama gelar raja di bangsa Mesir. Nah, di mana piramida yang sangat bisa dibilang khas atau identik di Mesir itu tercipta mulai pada saat kerajaan lama, yaitu di dinasti Firaun yang ketiga. Dinasti Firaun ketiga sudah mulai membangun piramida, tetapi kegunaan piramida belum menjadi seperti sekarang, yaitu untuk menyimpan jasad dari para Firaun. Ketika mulai dinasti keempat Firaun itu mulai ditemukan piramida-piramida besar. Nah, di sini mulai kegunaan piramida yaitu untuk melindungi jasad para Firaun, karena yang kita kenal bahwa Firaun itu dimakamkan atau disimpan jasadnya, dimumikan dengan beberapa perhiasannya yang jelas nilainya sangat-sangat tinggi jika dijual, sehingga perlu yang namanya disimpan di piramida sehingga jasadnya itu dapat terproteksi dengan baik. Terlebih di dalam piramida itu terdapat labirin-labirin sehingga tidak mudah orang yang biasa tidak untuk masuk dan menemukan jasad Firaun itu. Selanjutnya, dari 12 dinasti Firaun sejak kerajaan lama hanya terdapat dua raja yang sangat bermanfaat, atau bisa dibilang di dalam perkembangan kerajaan Mesir itu sangat-sangat berdampak sangat baik, yaitu adalah Sesostris III dan juga Amenemhet III. Nah, ini dapat membawa Firaun menjadi monarki yang kuat atau kerajaan yang kuat, di mana ketika monarki sebelum dua raja ini memerintah, monarki yang terjadi di Mesir itu sangat-sangat rapuh karena adanya beberapa guncangan politik dari gubernur-gubernurnya. Nah, ini masuk ke dalam transisi feodal.
Transisi feodal ini terjadi pada tahun 2475 sebelum Masehi hingga 2160 sebelum Masehi, di mana di sini mulai sentralisasi kekuasaan berkurang, maksudnya yang tadi ya monarki yang kuat itu mulai berkurang karena tidak ada penerus dari raja yang lebih kuat. Selain itu mulai adanya independensi, yaitu ambisi gubernur provinsi yang semakin memuncak ingin menguasai setiap daerahnya. Jadi terjadilah perang sipil dari sini, maka monarki sudah mulai goyah di sini, sehingga kekuatan gubernur-gubernur di tiap provinsi di Mesir itu lebih kuat daripada Firaun. Nah, lalu selanjutnya ini tahun pertengahan atau dominasi Hyksos juga masuk di sini. Jadi dari 2160 hingga 1580 dominasi Hyksos. Hyksos ini adalah sebutan dari bangsa Mesir bagi orang-orang yang berasal dari Asia, dipercaya berasal dari Asia. Mereka mengenakan kendaraan kuda dan juga mempunyai persenjataan yang kuat juga, hingga akhirnya dari Hyksos ini Hyksos bukan nama orang asli ya, tapi nama julukan bagi orang Asia yang datang menjajah ke Mesir. Nah, orang Hyksos ini menaklukkan Mesir awalnya di kawasan delta hingga mulai mendekat ke lembah Sungai Nil bagian atas, dan mungkin pada saat itu hampir seluruh bagian Mesir hampir dikuasai oleh dinasti Hyksos ini atau dominasi Hyksos ini. Nah, setelah Hyksos ini memerintah, akhirnya bangsa Mesir pun semakin mencuat atau menonjol asal nasionalismenya, di mana yang asalnya berpecah-pecah, tiap gubernur itu mempunyai ambisi masing-masing. Mereka mulai menyatukan kekuatan untuk melawan Hyksos ini. Nah, jadi bukti dari adanya dominasi Hyksos itu adalah yang pertama jelas terlahir nasionalisme bangsa Mesir. Lalu yang kedua juga ini, selama dominasi Hyksos ada yang namanya pahlawan. Nah, pahlawan ini adalah orang yang dapat mengubah bangsa-bangsa Mesir menjadi lebih nasionalisme, dapat menjadi lebih baik dalam tatanan politik Mesir pada saat itu, sehingga dominasi Hyksos bisa terbebas dan tidak lagi dijajah oleh Hyksos. Nah, pahlawan itu adalah namanya Asmes Liberalis. Asmes Liberalis ini berasal dari Thebes. Dengan kembalinya kekuatan imperium atau kekuasaan Firaun, hingga akhirnya dimulai dinasti Firaun ke-18, ini masuk ke zaman imperium atau periodisasi imperium, di mana terjadi pada saat 1580 hingga 525 sebelum Masehi. Dominasi imperium ini terjadi adanya kekuatan politik, hukum, dan perdagangan. Lalu yang kedua, Thebes mulai menjadi ibu kota. Lalu yang ketiga, Amenhotep III, yaitu salah satu Firaun di Mesir, mengalami kemunduran akibat agama dan yang namanya persengketaan wilayah teritorial. Nah, dari sini, dari Amenhotep III, karena bisa dibilang terjadi kemunduran, akhirnya Firaun Ramses II mengembalikan kejayaannya hingga teritorinya itu sampai ke wilayah Palestina. Sedangkan di Ramses III hanya menjaga kekuasaan dari Ramses II yang sebelumnya. Jadi Ramses II itu mengembalikan kejayaan, Ramses III memulihkan atau menjaga kestabilan kejayaan tersebut. Nah, sepeninggalan Ramses III tidak ada lagi raja atau Firaun yang dapat menjaga kejayaan itu
peradaban Romawi kuno ini berada di lembah sungai Tiber atau Tiber. Nah, ini adalah salah satu lalu lintas perniagaan atau lalu lintas perdagangan. Nah, dipercaya bahwa abad ke-10 juga sudah ada peradaban di sini, yaitu di Bukit Palatinum. Nah, sedangkan menurut faktanya atau menurut sumber-sumber sejarahnya, abad ke-7 baru ada, yaitu orang Etruski yang mendiami Etruria. Etruski yang mendiami Etruria, ya. Sedangkan di daerah Romawinya atau di daerah ibu kotanya menganut sistem politik yang namanya monarki atau kerajaan. Monarki ini mulai meredup di abad ke-6 sebelum Masehi gara-gara orang Etruski dan orang-orang Sabini, yaitu ya suku Etruski dan suku Sabini menuntut atau ingin menggalakkan yang namanya sistem pemerintahan republik. Setelah itu Raja Roma yang kedua, mendirikan keraton atau regia, nama Italianya Regia, dan juga asrama perawan Vesta. Nah, di sini mulai terjadi transisi dari monarki ke republik, yaitu di masa republik dipercaya bahwa Romawi lahir pada tahun 509 sebelum Masehi, jadi masih ke abad ke-6 ya. Nah, setelah Raja Tarquinius yang sang raja yang tinggi hati itu tergulingkan oleh Lucius Iunius Brutus, lalu akhirnya monarki berubah menjadi republik. Nah, kenapa dinamakan republik? Karena setiap tahun itu ada pemilu. Pemilu ini adalah untuk menentukan para pejabat petinggi yang akan mengurusi negaranya atau daerah kerajaannya. Nah, lalu selain itu ada juga undang-undang. Di sini ada undang-undang pengawasan dan juga undang-undang tentang perimbangan kekuasaan. Jadi istilahnya lembaga tertinggi yaitu raja, atau di sini masih raja ya, jadi belum ada presiden. Tapi ada lembaga yang juga mengawasi, yaitu sejenis kalau sekarang MPR gitu. Jadi ada yang mengawasi juga. Lalu selain itu ada juga pejabat yang khusus mengawasi bala tentara. Jadi kalau di Indonesia seperti Menteri Pertahanan. Pada awalnya pejabat-pejabat yang tadi itu hanya untuk golongan ningrat, tetapi karena kebutuhan yang semakin memerlukan kuantitas, jadi orang-orang yang harus banyak, akhirnya rakyat biasa pun diperbolehkan menjabat sebagai pejabat-pejabat pemerintahan. Nah, selain itu Roma akhirnya pada saat pertengahan masa Republik atau sekitar 300 sebelum Masehian itu mendapat serangan dari Gallia. Serangan Gallia ini berasal dari wilayah sebelah utaranya Romawi atau Italia. Sementara rakyat Gallia atau bangsa Gallia ini dapat menaklukkan atau mengalahkan tentara-tentara Romawi di sebelah Roma atas atau Roma utara. Tapi dengan bala bantuan akhirnya mereka dapat bernegosiasi dan diberikanlah sebanyak 450 kg emas kepada orang-orang Gallia. Nah, tapi karena diselidiki bahwa orang Gallia ini ternyata curang dalam peperangannya, akhirnya bala tentara Romawi ini menuntut kekesalan. Akhirnya mereka balas dendam dan membuat rakyat Gallia atau masyarakat bangsa Gallia ini mundur lagi dan kalah terhadap tentara Romawi. Nah, seperti pemerintah atau jenderal pada saat itu mengatakan bahwa Roma dibeli kemerdekaannya dengan besi, bukan dengan emas, sehingga semangat juang Romawi itu sangat-sangat tinggi. Sehingga dari sini kalau secara nalar atau secara mudahnya, jadi orang-orang Romawi ini dapat merdeka karena mereka mengalahkan para penduduk yang berdiam diri dengan perang, bukan dengan negosiasi emas gitu. Jadi bukan
masalah kekayaan, tetapi tentang kewibawaan dan juga kenegaraan atau semangat juang yang tinggi. Juang yang tinggi ini membuat orang-orang Romawi itu sulit dikalahkan, bahkan ketika Yunani, yaitu perwakilan dari Yunani itu adalah Pinos, itu dapat dikalahkan dengan mudah oleh bangsa-bangsa Romawi. Bahkan sekelas Makedonia pun tidak dapat menaklukkan Romawi. Oke, selanjutnya adalah peradaban lembah Sungai Indus. Peradaban lembah Sungai Indus ini berada di India, dinamakan dengan peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Peradaban Mohenjo-daro dan Harappa ini dipercaya sudah ada sejak 5.000 tahun sebelum Masehi, tetapi bukti itu belum terlalu kuat, sehingga bisa dikatakan orang-orang yang berada di lembah Sungai Indus ini masih dalam penelitian gitu. Jadi angka tahun yang belum tentu akhirnya menyebabkan tidak ada keterangan yang lebih lanjut mengenai kapankah awal peradaban lembah Sungai Indus. Yang menghuni peradaban lembah Sungai Indus adalah bangsa Dravida. Nah, bangsa Dravida ini menggunakan bahasa Tamil, Telugu, Kannada, dan Malayalam. Nah, pemujaan Dewa Siwa menjadi dewa asli orang-orang Dravida. Dewa Siwa itu kalau sekarang dikenal dengan dewa perusak atau penghancur. Nah, selain itu ada juga pemujaan terhadap Dewi Ibu, atau ini adalah pemujaan yang mempercayai bahwa kekuatan perempuan, di mana perempuan dapat melahirkan. Nah, itu adalah kata kuncinya. Lalu yang kedua, Dewi Ibu disebut juga sebagai Dewi Kesuburan dan juga penguasa dari tumbuhan. Selain itu, sedangkan untuk aspek laki-lakiannya ada Dewa Siwa. Dewa Siwa ini seperti tadi saya bilang, yaitu dewa penghancur atau dewa pemusnah. Ini adalah dewa asli dari orang-orang Dravida. Sebenarnya ketika Dravida mendiami peradaban lembah Sungai Indus, itu tata letak kota sudah terjamin dan sudah bagus. Lalu ada juga sistem irigasi yang baik. Bahkan tata letak dari pemerintahan seperti misalnya istana dari raja itu sudah sesuai dengan kriteria yang namanya tata letak kota yang seperti sekarang juga. Jadi misalnya bangunan untuk pusat pemerintahan itu berada di tengah-tengah, lalu berdekatan dengan tempat rekreasi, berdekatan dengan sarana tempat ibadah, lalu berdekatan juga dengan pasar. Nah, itu adalah kriteria kota masa kini. Dan itu pertanian juga sudah sangat baik pada saat bangsa Dravida. Namun ada juga perbaikan atau perkembangan dari bangsa Arya. Bangsa Arya ini adalah bangsa yang bisa dibilang berasal dari wilayah bagian utara India. Nah, orang-orang Arya ini dipercaya bahwa orang-orangnya itu kulitnya putih, hidungnya mancung, dan bibirnya tipis, rambutnya pun lurus. Nah, sedangkan bangsa Dravida itu kebalikannya. Jadi ada yang namanya kulitnya hitam, hidungnya keriting, rambutnya keriting, lalu bibirnya tebal. Itu adalah bangsa Dravida. Nah, kalau istilahnya bangsa Dravida itu seperti orang-orang kelas bawah. Sedangkan bangsa Arya itu adalah seperti orang-orang kalau sekarang seperti artis, Shahrukan lah, itu adalah orang Arya. Bangsa Arya ini seperti kalau sekarang Shahrukan. Jadi orang-orang Arya ini migrasi ke daerah lembah Sungai Indus ini atau peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Nah, setelah ini bangsa Dravida mulai tersingkir, bahkan sempat terjadi pertumpahan darah di sini. Dalam satu sisi, bangsa Dravida itu menguasai yang namanya tata letak kota dan juga fondasi-fondasi kuat tentang pertahanan kota. Lalu, sedangkan bangsa Arya itu sangat menguasai sastra. Nah, dewanya pun terjadi asimilasi. Kalau bangsa Dravida jelaskan tadi Dewa Siwa. Kalau bangsa Arya itu ada Brahma dan juga Wisnu. Jadi terciptalah Trimurti di sini, yaitu Wisnu sebagai pemelihara,
Dewa Siwa sebagai penghancur, dan Brahma sebagai pencipta. Nah, dari sini nanti kita akan bahas tentang agama Hindu dulu. Nah, setelah itu mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan saat ini. Menurut kalian, apabila ada tambahan mengenai materi yang barusan dibahas, silahkan komen saja. Lalu, apabila video ini dirasa kalian bermanfaat, tolong tekan tombol like dan juga share ke teman-teman kalian. Mungkin sekian dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.